jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu, ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Ya, harus harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja. Ada lagi nih menteri yang kocak. Artis dan influencer buka donasi untuk bencana sebaiknya izin dulu. Pak, ini bencana, Pak. Sekali lagi, bencana. Kalau bencana itu berarti keadaan darurat. Kalau udah darurat itu harus cepet-cepet dibantu. Kalau nunggu izin dulu kelamaan, Pak. Tahu sendiri regulasi Indonesia itu muter-muter, ribet banget. Yang ada para korban banjir itu meninggal gara-gara kelaparan. Bukannya diapresiasi, rakyat udah bantu rakyat. Ini malah disuruh minta izin. Biar apa, Pak? Biar bisa dipoto-foto lagi. Atau biar Bapak kelihatan kerja gitu. Apa sih bapak-bapak ini tiba-tiba muncul artis atau influencer kalau mau donasi harus izin dulu? Lu siapa? Orang lagi kena bencana gini, lu ngasih kontribusi enggak, ngasih kemudahan enggak, malah mempersulit. Kayaknya kalau orang Indonesia ngebuat kebaikan dengan nominal yang besar tuh kayaknya pemerintah tuh harus terjun gitu loh. Kayak Bang Ferry Irwandi nurunin 10M berhasil dapet tuh, oh pemerintah harus turun nih. Mau nyari apa, Pak? Mau nyari lagi potongan-potongannya, Pak? Biar dikenain pajak gitu uang donasinya, terus uangnya masuk ke kalian. Ogah. Kemarin donasi cuma 10 juta, 15 juta diem. 10M tuh kayaknya pada heboh nih pejabat-pejabat. Oh itu harus dikenakan pajak. Oh itu harus dikenakan administrasi dan sebagainya. Memang otaknya otak-otak yang berpikir enggak. Kayak ngerasa gak sih guys? Kayak pejabat kita tuh terlalu banyak orang kolot. Terlalu banyak orang yang sudah tua. Gak ngerti teknologi dan sebagainya. Yang akhirnya kayak orang orde lama yang masih pengen bertahan kelihatan keren tapi gak keren gitu loh. Kalau mungkin dia berpikir, oh negara maju kayak gitu, negara Amerika yang standar udah maju aja Pak, gak ada tuh mau donasi pakai di izin dulu Pak. Kalau Bapak mau bicara strata agama ya, negara agama tuh Islam Pak, kayak misalkan Arab Saudi dan lain sebagainya, orang mau nyumbang Pak, mau sedekah gak ada Pak pakai audit. Bapak ini pakai standar mana sih? Kayak gebrakan setiap hari pejabat-pejabat tuh kayak makin tol. Ustadz katanya menteri sosial, influencer atau artis yang galang dana untuk korban bencana perlu izin dulu. Gimana tuh? Nah, penting nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqa alai fashquq alai. Ya Allah, barang siapa pemimpin yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Maksudnya Pak, bagus memang harus dengan izin Kementerian Sosial. Tapi kalau sekarang kan keadaan darurat, semua orang mau bantu, semua orang peduli dengan saudara-saudaranya di Sumatera. Dan Alhamdulillah Pak, yang dikumpulkan rata-rata disalurkan bersama lembaga yang sudah resmi pada akhirnya. Jangan khawatir, kita cuma bantu jadi corong informasi dan galangin dana. Lagian juga kalau harus ngikutin prosedural yang diatur pemerintah Pak, kita sudah pengalaman, harus izin ini itu, terus survei lagi oleh dinas terkait, belum lagi petugasnya mut-mutan tergantung ada uang kopinya apa kagak. Meninggal duluan saudara-saudara kami kelaparan dan kedinginan Pak yang ada di Sumatera. Ya Allah, dari kemarin ada aja gebrakannya. Apresiasi kagak, gembosin semangat dan mempersulit iya. Astagfirullahaladzim. Tolong save dan sebarkan pesan ini agar mereka paham. Barakallahu fikum. Hah, hilah, dia ada lagi aja ini. Tuh, lu baca berita. Artis dan influencer jika ingin melakukan penggalangan dana atau donasi, kata Mensos, Menteri Sosis, sebaiknya izin dulu. Segala apa baik, kata gue mah diem aja, udah diem. Untuk segala kentut. Orang yang namanya melakukan penggalangan dana kan donasi tujuannya baik. Buat sesama manusia, saling tolong menolong. Apalagi ini bencana, yang menurut gue pribadi bencananya udah skalanya nasional. 1000 orang lebih yang meninggal, ada yang masih dinyatakan hilang.
Kita timbang mau nyari pahala dong kudu izin. Tuh lu bayangin. Gue mah ampun dah. Menteri pada diaglok. Ini bukti kalau pemerintah di negara kita itu bobrok. Bayangin aja, artis influencer buka donasi untuk korban bencana aja harus izin dulu, nanti diaudit. Ini tentang kemanusiaan bro, bukan mau buka usaha ya. Saudara-saudara kita yang terkena bencana itu kelaparan, butuh makanan, tempat tinggal, yang kehilangan saudara, yang kehilangan keluarga, yang kehilangan nyawanya. Sedangkan kita yang mau bantu aja harus izin dulu, harus diaudit dulu. Sebenarnya yang harus diaudit itu mulut Anda tuh ya, sebelum ngomong audit dulu. Bener apa pantas enggak ya kalau ngomong seperti itu. Malu tuh sama peci, sama kopiah ya, malu. Ingat, bencana yang paling bahaya itu bukan bencana alam, bukan banjir, longsor, tsunami, tapi bencana akhlak. Kalau suatu negara sudah terjadi bencana akhlak, maka tunggulah kehancuran. Bisa bikin pernyataan kayak gitu di tengah kondisi masyarakat yang masih jauh banget dari kata pulih, nggak ngerti urgensi. Pemerintah pusat aja geraknya lama banget, ditetapin bencana nasional aja belum. Kemarin ada influencer berhasil mengumpulkan uang dari rakyat, dinyinyirin, ini lagi suruh izin. Setiap detik itu berharga. Ya, lu bilang begitu di ruangan yang adem, di kursi yang empuk, gak ngerasain jadi mereka, gak ngerasain butuh banget ditolong, setiap detiknya berharga. Bisa gak setiap hari gak usah bikin pernyataan yang membuat rakyat semakin sebel dan marah. Akhirnya Menteri Sosial kita ini muncul juga ke publik ya, setelah sekian lama dicari-cari netizen. Kira-kira kemana ya Pak Mensos? Kok kayaknya nggak terlihat sepak terjangnya gitu. Akhirnya Mensos kita muncul ke publik dan memberikan statement bahwa artis atau influencer kalau mau buka donasi untuk bencana sebaiknya izin dulu. Alih-alih berstatement tentang kondisi lokasi bencana saat ini, gimana bantuannya sudah tersalurkan apa belum, malah ngurusin artis atau influencer yang buka donasi untuk masyarakat di sana. Oke lah, memang mungkin kalau ingin buka donasi itu kan ada aturannya di negara ini, tapi kan ini kondisinya darurat Pak. Darurat kalau harus ngurus izin ini itu kelamaan, sedangkan masyarakat di sana itu ya tidak bisa menunggu lagi. Sudah bagus masyarakat kita ini bahu-membahu untuk menggalang donasi untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah yang ada di Sumatera sana. Kalaupun artis atau influencer ini yang sempat menggalang donasi tidak sempat mengurus izin-izinnya, dimaklumi Pak, karena kondisinya memang mendesak. Yang pasti masyarakat yang berdonasi juga pasti akan mengawasi kok, dan mengawal donasi tersebut sampai atau tidak ke tujuan. Misalnya kayak Ferry Irwandi itu dapat 10 miliar, beliau sampai sana, beliau ada di lokasi, beliau menyalurkan bantuannya. Sebaiknya dalam situasi yang mendesak seperti ini pemerintah birokrasinya tidak terlalu kaku gitu Pak. Karena memang saudara-saudara kita di sana itu butuh segera bantuan. Yang diutamakan, yang paling utama adalah saudara-saudara kita dapat bantuan dulu, dapat makanan, air bersih, pakaian layak pakai. Jadi tidak usah terlalu dipersoalkan izin dan gak izinnya dulu. Ayah doi menteri nuki patut. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Yang izin. Rekumaha Indonesianya dia sian kudu kararieu. Aduh. Pak Prabowo, Bapak Presiden aing. Si katulah nu bener mere menteri itu ya. Biar karakyatna. Jadi rakyatnya dibikin bingung, dibikin pusing, dibikin butek gitu. Ningali para menterina ya, termasuk Bahlul ya. Iya. Akhir zaman ya teh. Jadi tinggal ke pemimpin anu ora-wara teh. Artis influencer buka donasi untuk bencana, Mensos izin dulu nanti diaudit. Ada lagi menteri yang begini, ada lagi.
Yang perlu diaudit itu otak kalian pejabat. Ya Allah, kenapa sih kalian ini kalau ngomong nggak mikir dulu? Lu tuh mau kentut aja mikir, malu depan umum kentut. Kenapa ngebacot? Lu kagak mikir sih? Apa iya yang keluar dari pantat lu itu lebih mulia daripada apa yang keluar dari mulut lu? Jadi gua udah males pengen nabok, handphone gua rusak, tapi nafsu gua mau nabok. Nafsu gue. Ngomong-ngomong itu kenapa kagak mikir dulu sih kalian ini jadi menteri? Heran gue. Pak, woi, Pak, ya. Dalam keadaan yang terdesak, mestinya sebelum artis dan influencer ini buka donasi, kalian dari negara turun, selesaikan. Negara kemarin itu kan sepertinya tidak sanggup, makanya artis influencer itu turun. Kenapa sih gak mikir? Allahu Akbar. Otak yang perlu diaudit, otak kalian. Artis influencer buka donasi untuk bencana, kata Mensos, sebaiknya izin dulu. Kok pemerintah kita jadi pada konsep begini ya? Kemarin pemerintah kita menolak tuh adanya bantuan dari asing. Sekarang dari Mensos sendiri. Kalau begini, apa bedanya pemerintah kita itu dengan Israel yang menolak dan mempersulit bantuan untuk Palestina? Dagelan apa lagi ini? Masa negara kebakaran jenggot sama rakyatnya sendiri? Hei Pak Saiful Yusuf, Menteri Sosial, seharusnya Anda itu bersyukur. Rakyat bahu-membahu menggalang bantuan untuk meringankan beban para korban banjir. Selain itu, negara pun ikut terbantu. Ini Anda malah mau mempersulit, harus izin dulu, nanti diaudit. Aduh Pak, kalau terlalu kebanyakan prosedural, nanti para korban keburu kelaparan dan mati. Oke, saya setuju negara itu harus mengatur rakyatnya. Tapi jangan menghambat empati rakyat juga, Pak. Kalau gerakan rakyat lebih cepat dari gerakan birokrasi yang Anda pimpin, seharusnya itu didukung, bukan curiga, PA. Menteri Sosial bilang kalau mau donasi harus izin dulu. Itu untuk artis dan influencer. Kenapa harus izin dulu? Biar bisa sampai ke Anda dulu, terus nanti dipajakin atau ditempelin emblem nama-nama dari seseorang gitu. Kalau bisa langsung cepat sampai, tujuannya bagus, ya kenapa harus izin bro? Yang harusnya izin itu adalah orang-orang yang melakukan penebangan liar, illegal logging, dan lain sebagainya. Itu harus izin sama masyarakat. Kalau kalian gak ada izin, ngapain kami harus izin dong? Setelah viral kemarin seorang anggota DPR yang menyindir seorang influencer yang melakukan penggalangan dana buat Aceh, ini muncul statement baru dari seorang Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau biasa disebut Yusuf. Mensos menyebut penggalangan donasi buat bencana banjir di Sumut harus punya izin dari pemerintah, harus ada bukti audit. Nah, perlu dicermati ini pernyataan seorang menteri. Pak Menteri, nggak salah tuh peraturan dibuat seperti itu. Ini kan sifatnya sifat paling mendasar dalam diri manusia, yaitu sifat ingin tolong menolong dan membantu sesama yang terkena musibah. Masa penggalangan dana buat bantuan aja mesti pakai izin? Bedain dong, mana yang istilahnya buat usaha, mana yang istilahnya buat membantu. Aneh banget ini, kan tahu sendiri lagian di Indonesia kalau yang namanya pengurusan izin pasti kena sama birokrasi yang sangat berbelit-belit dan panjang. Nah, ujung-ujungnya kan nanti duitnya kena potong buat biaya pengurusan izin segala macam. Pertama itu, yang kedua pasti waktunya juga nanti udah penggalangan dana, waktunya keambil sama pengurusan izin, nantinya terlambat juga datangnya bantuan ke sana. Jadi tolonglah, bijaklah, Anda kan seorang menteri, Anda kan seorang pejabat publik, Anda kan seorang pejabat negara yang digaji juga oleh uang negara. Jadi tolonglah jangan memperkeruh dan mempersulit orang-orang yang niatnya ikhlas tulus ingin membantu. Camkan itu ya Pak Menteri, jangan sampai timbul gejolak di masyarakat. Oh ini rupanya Mensos RI. Kemana aja Pak? Jarang banget kelihatan di lokasi bencana. Tiba-tiba muncul mau bikin aturan. Influencer, artis yang galang donasi harus izin dulu.
sama Mensos. Iya. Pak Mensos. Kalau kemarin itu para tokoh, para artis, influencer yang galang donasi harus mengajukan surat izin dan nunggu keluar izinnya dari Kemensos, mungkin para korban bencana di Sumatera sudah banyak yang mati kelaparan. Karena pemerintah juga nggak becus. Kepala BNPB bilang mencekamnya hanya di medsos. Bapak Presiden Prabowo mengatakan keadaan sudah membaik. Kemensos sendiri hanya mengirim 19,5 miliar untuk 3 provinsi. Ketika ada orang-orang yang peduli, ada warga yang mau bantu warga, ada Ferry Irwandi yang galang donasi, bukannya diapresiasi, justru mau dipersulit, harus ada izin. Ipul. Gak ada kerjaan lain apa? Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini diucapkan Gus Ipul menanggapi maraknya aksi solidaritas berbagai pihak, mulai dari artis hingga influencer yang membuka donasi hingga miliaran untuk disalurkan ke 3 provinsi tersebut. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial, ujar Gus Ipul saat ditemui di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025. Gus Ipul menuturkan, izin penggalangan dana dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai cakupan kegiatan penggalangan dana dan prosesnya tidak rumit. Kalau tingkat nasional ya, mengambilnya dari berbagai provinsi tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya ya, tentu enggak perlu rumit, ucap dia. La menekankan, aspek pelaporan menjadi elemen paling penting setelah menerima sumbangan dari masyarakat dengan nilai uang yang besar. Untuk penggalangan dana skala besar, kata Gus Ipul, ada standar audit profesional yang bertugas melaporkan detail penggunaan uang donasi. Kalau di atas 500 juta rupiah ya harus menggunakan auditor, harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan. Dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja, kata Gus Ipul. Kalau misalnya 500 juta rupiah ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial, imbu dia. Menurut Gus Ipul, pelaporan ini merupakan suatu antisipasi agar penggunaan dana sumbangan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan. Uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa, kata Gus Ipul. Saya kira dengan begitu ini adalah membiasakan diri pada kita semua untuk mempertanggungjawabkan dana publik yang sudah kita terima itu, ujar dia. Kendati demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa semua pihak boleh membuka donasi untuk mengumpulkan bantuan dan ia mengapresiasi hal tersebut. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, siapapun, perorangan maupun lembaga, kata Gus Ipul. Kendati demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa semua pihak boleh membuka donasi untuk mengumpulkan bantuan dan ia mengapresiasi hal tersebut. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, siapapun, perorangan maupun lembaga, kata Gus Ipul. Sungguh kita mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat. Silahkan, ucap dia. Pada akhirnya, niat baik untuk membantu korban bencana perlu tetap mengikuti aturan agar penyaluran donasi lebih aman dan transparan. Semoga ke depan publik, influencer, dan pemerintah bisa bekerja sama menjaga kepercayaan masyarakat. Kalau kamu setuju bahwa donasi harus tertib dan jelas, jangan lupa tinggalkan komentar, share video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan update berikutnya.